Ya, halo guys, sorry kita lanjut lagi, ada masalah teknis. Ya maklum aja guys, namanya syuting apa adanya. Tempatnya doang bagus, peralatannya kita tetap apa adanya. Jangan lupa like guys. Tadi sambung ya. Kayaknya tadi kita potong di habis masalah apa namanya tadi yang di ujung itu gas Ini balance kulkas. Ya, jadi kan masalah yang ngegas di ujung-ujung tuh suka hilang hilang Kayak apa? hilang api atau Hilang pengapian. Setelah dicek ternyata di kruk as masalahnya. Jadi nggak balance ya. Setelah bongkar balance akhirnya hilang. Nah, habis itu kan yang pas 66 ya? 66 itu. Habis itu Ini kan kompresi segitu 15,2 pas di gue pertama. Itu gue coba jalan karena kan sebenarnya udah di pemakaian mesinnya di motor temen gue itu di Vision sih sebelumnya. Iya, di Vision itu aman, maksudnya udah pemakaian lama juga dia, dan motor malah dia tuh nggak buat apian, Emang banget. Iya. Terus habis itu ya udah kan artinya nggak ada Ryan dong ya, ingat gue ya. Ya udah katanya ya paling Ryan dikit lah, penyesuaian kan. Ya udah apa namanya, lumayan nge-gym juga sih gue, nge-gym dalam arti kan ini kan motor nggak ada starternya tuh, starter pencetnya leg day ya, olahraga kaki langsung. Iya nih betis gede sebelah tapi. Iya, karena permasalahan itu kalau sebenarnya bisa dibikin starter, tapi kan gue cuma takut tuh kebanyakan ada yang bilang one way suka patah atau si gear starternya berat kan. Iya, gear starternya juga rompal gitu ya, rompal langsung. Akhirnya ya udahlah copot aja, enteng-entengin juga kan. Iya betul. Entengin si beban mesin juga fungsinya tuh. Nah, habis itu Di 66 66 kompresi segitu bertahan cuman ya nggak nyampe sebulan kayak. Karena ada suara gemericik tiba-tiba. Gemericik Iya, dari head, tapi nggak ada ngebul dari head tuh ya. nggak, kayak gua nggak bisa analisa kalau itu. Akhirnya dibongkar lah karena garansi, dibongkar ya, ibaratnya garansi bayar kelasnya lah. Cuman ya tetap tahu diri sih. Warna rokok tetap ada ya. Bukan uang rokok itu, rokok jajan 3 tahun kali. Cuma bukan. Enggak, bercanda guys. Intinya Iya. ada pertanggungjawaban lah. Terus apa namanya, itu teman gue juga ngasih pertanggungjawaban ke gue. Bagusnya gue sukanya itu ganti piston. Gue bilang turunin aja lah, bilangin paling 13-an lah Kompresi. Iya, paling maksimalnya di situ, maksud gue 13-an atau 12-an. Habis itu udah ganti piston, cuman habis itu gue bawa jalan ya layan sedikit, udah enak. Tiba-tiba muncul permasalahan baru, soal susah nyala. Susah nyala itu gue curiga di situ, apa namanya, karena itu kan mesin bypass tuh kan. Gue ngerinya si headnya itu ada yang bolong sedikit lah. Ya, Walaupun bolong sedikit kan lumayan tuh, kena ada masuk air coolant. Soalnya gue ganti oli aman terus sebenarnya. Nggak ada kopi susu lagi. Nggak ada. Ini piston harusnya juga aman kan semuanya. Terus akhirnya lu ketemu di Sejak itu kan karena udah mulai jauh ya. Dari tempat bengkel. rumah gua ke bengkel Tangerang itu. dia. Iya, Tangerang. Akhirnya ke Mas Aris kan Pondok Pinang. cek Cek itu gua ganti CDI juga. CDI IMAX yang IMAX 2 Super Pro yang pakai Commander tuh, yang settingannya lebih banyak. iya. Habis itu dari situ udah disetting semua, akhirnya bongkar aja lah. Gue bilang bongkar di Mas Aris lah, ngecek lah apa sih ini masalahnya. Karena enggak, bongkar aja atas aja head kayak gitu, karena permasalahannya kan coolant-nya itu apa ya, gua nggak pakai coolant. Akhirnya aku coba ngecek aman, nyala enak ya? Gampang. Berarti ada kemungkinan masuk. Benar. Dari Pas radiator. dicek benar. Enggak, dari si headnya. Si head itu di las-lasan itu ada yang bolong sedikit.
kecil lah. Rembes lah ya. Terus habis itu bos klep ternyata udah copot, udah mau copot. Bengkok kan. Klepnya nggak ada yang gue lupa klep ada yang bengkok apa enggak ya? Nggak ada yang bengkok. Oh ada bocoran nih dari yang ada yang bongkar nih. Yang bongkar langsung bilang enggak ada yang bengkok. Ya, coplok pas di ini bos tinggal klep pakai tangan doang tuh copot. Iya. Kok bisa ya? Ya udahlah, maksud gua Mas Aris ngomong gini. Itu klep apa waktu itu? Lupa klepnya ukuran juga apa juga. Tapi copot aja udah. Tapi klepnya nggak segede yang sekarang ini, yang spek yang saat ini. Ketahuan masalah semua, akhirnya Mas Aris ngomong gini, ini bisa dipertahanin, tapi jajannya lumayan. Belum ngelas ibaratnya gitu. Maksudnya kalau mau ngejar cepet gitu kan. Karena itu kan mau puasa. Habis itu Mas Aris ngomong gini, blok yang lama masih ada nggak sama headnya? Masih Mas, dicek semua masih aman. Gua kasih kan tuh. balik aman. ke sebelumnya berarti. Balik Yang ke 62 itu. 62 dengan pelklep baru. Itu kan yang sebelumnya di 66 itu kan headnya dia kan pelklepnya UMA. Nah di head gue itu gue ganti pelklep yang tadinya di ZX ganti jadi pelklepnya ini Koizumi. Yang tipe H. Sama nokennya ganti pakai BT yang R. Itu pesen sama Mas Aris. Terus abis itu udah tuh ke dengan karburator yang baru juga PWK 33 Strike. Itu gue beli pakai punya ini karbu racing Jogja. Jauh kan? Barang-barang enak jauh-jauh yang bagus ya. Terus habis itu setting udah semua ketemu aman, enak. Jadi refreshment semua tuh yang 62. Refreshment aja di Maksudnya bagian. barangnya balik 62 apa barang yang sebelum ini, yang sebelum Tapi normal. pistonnya tetap Pistonnya doang yang tetap, sisanya refreshment semua. sisanya cuma pelklep sama nokennya. Ganti lah ya. Terus habis itu sama karbu CDI kayaknya banyak ya. Ya kan gue bilang refreshment pas. Terus ya udah Itu udah nih, berarti yang kepasang sekarang. naik lagi. Karena di 62 itu akhirnya bertahan sampai 1 tahun dari pemasangan di 62 lagi. Lumayan dong, 1 tahun. 1 tahun. Karena Mas Aris ngomong gini, itu sebelum kejadian sih, jauh dari sebelum kejadian jebol. Udah pernah ganti ring piston belum Dim katanya? Belum Mas katanya. Oh ya ganti Dim sebaiknya gitu. Cuman gue mikirnya lagi di situ, apa gue beli blok 62 baru atau piston satu set aja piston ya? dari 62 yang sebelum tuker ke 66 berarti. Yang belum apa-apain lagi. Iya, makanya Udah lama banget itu. Iya, dan itu kan artinya termasuk awet Pak. Iya awet, tapi kan udah umur. Iya sih. Sempet ngebul berarti kan? Buat tergolong piston casting tuh bagi gue aman sih. Sempet ngebul, makanya Akhirnya akhirnya ngebul. disaranin untuk ganti. Ngebul pas banget dengan waktu setahun lah ibaratnya. Ngebul putih kayak fogging tuh kayak buat. Ya Allah, hobi nyamuk kayaknya. Terus gue mikirnya disangkin kali di tongkrongan Pak kok dimasukin oli kali. Jahat banget aja tongkrongannya. Ya bukan temen gue sih, iya. mungkin ada orang gitu kan, Iya. namanya kita jauh dari nongkrong kan, dari tempat parkir. Terus ya udah intinya pas dicek nyata sama saya, oh ini di pistonnya nyata apa namanya gompal tuh, yang di bagian ring piston Ada yang ngompal, ada yang gompal gitu. ngebaret sama. Tapi dicek bloknya Aman. aman. Lah Masih kemana tergolong- gompalannya? tergolong aman. Enggak, dia kayak cuma pengen copot aja gitu. Oh, Jadi kayak tetap di dalam situ. kayak apa ya? Ya, Ya, masih nempel lah gitu. Nempel aja. Terus ya udah. Tadinya tuh gue mau jualan mesin lah, nyoba Jualan mesin. jualan paketan blok sama head. Yang kemarin, yang tadi 66 itu dijual. Enggak, beda lagi. Ibaratnya ya tuningannya Mas Haris lah, ibaratnya Mas jualan nih Mas, ibaratnya gitu. Sang cuman akhirnya kepasang, jadinya dipasang di motor, nggak jadi dijual. Ya sebenarnya cuma beli aja sih, beli dengan blok keramik 65, pistonnya pakainya FJN forging. FJN. FJN, terus headnya super head yang 25, 22 yang kecil kan. Bagi lu kecil, bagi gua mau udah gede. Kan masih banyak yang besar. Oh iya deh.
Betul. Saya tidak berediktif. Terus di rumah masih ada stok, bukan stok sih, masih ada barang sisa reflect, ada Uma sama ZX nih. Coba yang ZX lagi pasang gitu. Pasang lagi Di head itu bekas spek Pego dulu ya. 62. 62. 62 pertama kali pasang itu. Enak. Udah. Hasilnya Enak. ini berarti yang kemarin kita riding kan speknya? Kita Dan kita jalan kemarin Oh, sebentar. iya. Speknya udah yang ini nih. Mm-mm. Cengat pak. Masa nggak tadi kopling naik? Mau kemana? kayaknya gimana ya? Kayak tanjakan gitu. Orang jalan rata. Saya dari belakang. Saya. Lah, Ada efeknya Pak. ada ini ya, apa? Ada efek terbang. Dengan noken yang sama di dial ulang lagi kan, karena kan si pelatuknya itu kan pasti beda ya si superhead. Dan kesulitannya ini sebenarnya di MX New ini di intake-nya itu kan superhead itu kan Karena udah ganti superhead. bentuknya kan oval gitu Bentukan ya, kayak kacamata intake-nya beda, gitu. jadi kita harus cari intake lagi buat nyesuaiinnya. Iya, habis itu cari-cari yang mereknya Zoom kayak gitu pada habis. Akhirnya beli yang ada injek yang buat emaking, nyata lebih pendek. Bisa kan? Dan gue kebetulan punya adapter yang buat nyambungin lagi biar agak tinggian gitu, tapi tetap downdraft kan, tetap otomatis. Oh iya benar. Ini kalau lagi harian nggak pakai tuh. Pakai tetap. Cuman kalau nggak Buat pakai niup enggak si angin. ini dipasang apa deck pun juga aman. Oh masih ketutup ya? Masih. Tapi kok kemarin kebuka? Karena nyari setelan. Oh lagi nyari Ya kan body MX itu kan banyak ya. Ya udahlah. Di suara apa tuh? Terus ya udah bertahan lah di sini. Dengan Tapi udah masih nyari settingan ideal ya. settingan ideal. Ya, ideal lu itu gimana? Kemarin kencang udah. Dan oh iya, disclaimer-nya ini apesnya CD IMAX-nya itu rusak. Mati tiba-tiba. Hah? Mati. Yang baru Jadi, kemarin. pemakaiannya udah setahun. Setahunnya ada. Cuman pas mesin ini naik Rusak. Nyala tuh kan, masih nyala, cuman selang 2 mingguan kok tiba-tiba motor mati aja gitu di jalan. Lagi dipakai. Gue kebetulan juga mau ke Mas Aris kan gitu. Akhirnya ganti. Gue ngecek busi nggak keluar api. Waduh. Terus akhirnya yaudah. Nah yang di Palmerah itu gue pakai stok lama, barang gue yang lama, Formax dual band itu. Ya udah, yang IMAX sedianya dibetulin, servis di BOT lagi. Ya udah sampai saat ini Belum masih kepasang yang masih penasarannya karena kayaknya minta pakai IMAX di spek yang ini. Wajib kayaknya enggak. wajib IMAX. Sebenarnya nggak wajib juga sih, cuman lebih biar gampang pakaiannya kan biar apa kan di IMAX itu ada setelannya si banyak apinya. kan? Iya. Ya makanya nggak kuat lah sih dia yang sekarang. Ya sebenarnya Terbatas settingannya kan? terbatas. Dan sama ini gua kan takut nggak ada limitnya. Nggak bisa setel limit ya? Iya, sebenarnya sih ada limit, cuma limitnya tinggi banget. 15. Iya, masih setel berarti kita nggak bisa menyesuaikan sama kekuatan per Ya. ya kan? Ya berarti masih nunggu si dia yang lagi diservis. Itu gratis nggak servisnya? Belum diketahui. Oh belum diketahui. Karena kan ini semenjak mau lebaran ini kan apa ya? Ya tapi intinya kalau kalian pakai barang BRT mulai model ECU, CDI itu bisa diservis kalau ada masalah. Bisa diservis. Bawa aja langsung. Bawa aja ke Mas Aris. Oh bisa Mas Haris betul. Karena bengkel Mas Aris ini rekanan BRT. Ya satu. Itu jadi gampang kalau urusan ke BRT. Ya, gua akui sih kalau gua ke bengkel yang bukan rekanan BRT, kita ada barang BRT agak sulit. Ya. Sama ini sebenarnya kalau misalkan apa namanya? Selama barang itu masih garansi, gratis sih sebenarnya. Kalau masih garansi biasanya gratis. Cuman kan kalau Gua waktu itu sempat apa ya? TB sempat tuker apa ya? Tuker ya Mas Haris ya? Tuker. Ada orangnya di sini. Jadi itu selalu tanya. Ini nggak mau masuk di masalah masalah. Sempat tuker karena waktu itu apa ya? Koinnya tuh oblak.
Oh bisa gitu juga ya? Bisa juga. Oh kayak karbu berarti. Misalkan di PWK tuh skep kalau PWK kan skepnya oblak tuh. Agak oblak maksudnya emang kayak gitu katanya ya. Karena waktu pas pakai PE sih aman. Waktu itu gua tuker, bayar apa enggak ya? Lupa. Kayaknya enggak deh. Lupa sih. Udah lama. Barangnya juga udah kejual lagi, saya udah pakai standar sekarang. TB. Oh, itu berarti settingan mesin udah yang nyaman apa belum ya, masih settingan nyari ide lah ya. Masih ideal. Terus nih mesin udah begitu dengan jengat-jengat kemarin. Kaki-kaki udah disesuaikan. Alhamdulillah sudah. Ya Kalau belum juga geplak juga nih. Disesuaikannya itu dalam arti ya saat ini kan dari yang spek 62 aja itu sebenarnya udah jarang likung. Jadi kayak cuman nyeting ibaratnya nyeting pol aja udah. Habis itu ya udah harian tuh kayak tetap harian nyantai aja. Yang penting kalau menurut gue sih pengereman. Itu Pak, pengeremannya ini sampai saat ini yang belakang masih tidak berfungsi. Padahal saya punya kaliper baru belakang, cuman masih belum selesai juga masalah. Enggak, saat udah ganti akhirnya diganti underbone pakai pas restorasi ini pakai Bipro-nya punya Ninja. Karena kan pantesan banyak plat-plat ya, bukan MX punya ya. Maaf sama kayak ini banyak nih plat sama, saya juga masih banyak plat-plat untuk disesuaiin. Yang penting mau kepasang. Karena mikirnya kayaknya punya Bipro kayak terjaminnya dalam arti kayak kayak. Tapi lu kenapa mikiran pakai Ninja punya? Satu. MX gak ada gitu. Gue punya ada buat MX. Tapi MX ini ada apa ya? Paling punya MX King, cuman tetap juga enggak terlalu banyak lah. Enggak pasang, maksudnya enggak PNP kan? Kayaknya PNP deh, cuman ada tambahan kayak plat. Segini lah di yang buat situ. Itulah. Terus mikirnya karena pakai Ninja ini modelnya oke lah. Beda modelnya. Beda. Ya kalau gue lihat ya walaupun nggak estetik tapi rapi. Ya. Nggak sih tapi rapi. Kalau gue sih nggak bodo amat estetik, yang penting rapi. Emang si plat-plat itu mengganggu emang. Rem belakang begitulah ya, masih belum ketemu lah ya. Belum. Tapi kan nggak kepake juga. Ya sebenarnya wajib pakai demi keamanan, safety. Kalau begitu kan ketahuan berarti bawa motornya gimana. Udah sekolah emang kan. Itu belakang, depan udah aman ya 300. Kaliper yang 2 piston punya Yamaha Saber. Kalau standarnya 1 kan? 1. Ini udah, ini kalau MX wajib pakai minimal 2 piston. Gak usah Nissin, yang penting 2 piston. Walaupun Nissin juga kan sebenarnya. Nissin kan? Apa ya bawaannya ini sini kayaknya deh. Nissin, bawaannya original Yamaha tuh. Nah, Master M yang penting 2 piston aja. Karena gua pakai 2 piston standar juga masih aman. 2 piston, piringan agak gede, Master M-nya ganti yang agak apa ya? Lebih naik lebih lah ininya. Apa? Diameter pistonnya lebih gede. Ini pakai RCB yang E2. Itu E2. Yang oval, yang 14 mili. Nah, 14 kan gede itu lumayan. Karena sebelumnya pakai ini R25. R25 punyanya. Punyanya R25 bawah. Oh, ini engkek-engkekan R25 nih. Iya. Ini kan kalau lihat di dashboard nih ada engkek-engkekannya. Nggak rapi nih kalau ini. Itu tuh karena juga selain pemakaian Master M25 sama dulu pakai zamannya sering buat nikung buat latihan motor tuh pakai stang teku. Oh iya benar. Agak nepuk dikit. Banyak tuh emek-emek yang stang tekuk. Cuman pokoknya dilihat kurang rapi ya. Ya udahlah pengen. Oh iya benar. Ini sebelum ini lebih nggak rapi. Gue pernah lihat sebelum ini. Itu rem udah ya. Kopling R25. Kopling R25. Nah ini gue cobain koplingnya kemarin tapi nggak jalan ya. Ini enak handle-nya. Ini enak banget nih buat di tarik ulurnya tuh. Gue pakai R25 juga tapi apa ya, keras. Yang ini enteng. Tapi mental. Kalau dilepas. Nah kalau gue tuh keras, mental tapi keras ditarik. Ini tarik empuk. Berarti ini pernya nih tuh. Kayaknya nih. Per kopling yang ngaruh nih. Per kopling pakai ini per kopling sebenarnya gonta-ganti sih. Sekarang. Yang sekarang ini pakai per koplingnya ini. Koizumi. Iya, Koizumi yang tipenya hard.
Ozumi Heart ya. Ah. Nah, kayaknya mau gue tiru nih. Mudah-mudahan rasanya sama nah. Gue masih belum nemu kopling yang enak. Terus kampas. Kampas pakai Kampasnya dulu sempat pakai KX, Kawasaki KX 85 tuh. Itu enak banget, awet lagi. sekarang Karena udah waktu itu udah mulai harus ganti pas ini. kenapa nggak kaik lagi? Apa ya, satu kan ngejar cepet dan kedua emang duitnya. Ini yang kedua kira beli ini, nyobain apa mereknya XTR tuh. Oh STE. Ternyata nggak enak jujur, Terus malah selip banget. akhirnya ganti lagi. Sampai gue ganti ini apa plat kopling itu pakai KTT yang total tuh. Oh yang total. Nah, itu tetap nggak ngebantu. Akhirnya ini pakai kampas kopling murah meriah. GR. GN. Kayaknya gue masih pakai GR ya. Mereknya Nepon. Merek entah berapa ya. Iya. Malah nggak selip. tapi kadang walaupun nggak ketebak juga ya, walaupun pakai barang yang brand yang nggak imitasi lah ya ibaratnya ya. Tapi kadang ketemu enak juga. Ada yang awet. Ada. Dulu pakai kampas kopling GL mereknya dari FCC. Itu waktu itu Mas Awis jual FCC tuh. Pas di spek Pego itu awet banget. Enak tapi. Enak banget. Nggak tahu kenapa ya. Ya, gue masih riset di kopling masih gak enak soal motor gue. Mau bakal gue coba lagi. Nah terus itu di stang banyak banget itu tuh, ada tombol merah, ada layar CDI ya? Iya, Commander ya. Ya itu standar lah kalau udah ganti CDI yang ada commandernya. Yang tombol merah itu apa? Itu tombol merah yang mana nih? Itu di sebelah kiri. Oh, yang dekat kopling ya? Itu quick shift. Oh, ada quick shift. Ya, quick shiftnya lokal lah. Kan tinggal pencet. Maksudnya kita tetap gini, cuman nggak pakai kopling aja. Tetap kita injak, ganti. Ya iya dong, masa tiba-tiba naik sendiri? Kan ada proses kita pencet. Kalau yang quick shift yang model apa yang mereknya MBT gitu-gitu kan kita nggak ada pencet-pencetan, dia modul beda bisa. Jadi modulnya itu di mana? Persneling. Jadi langsung dicek aja kan? Iya. Ngaruh quick shiftnya? Hah? Ngaruh nggak? Waduh, lumayan lah. Karena gue masih quick shift yang biasa aja ya, Tapi nggak jujur pakai apa-apa. sebenarnya kalau lagi pas nyeting itu malah nggak kepake quick shift, malah kebiasaan kopling. Ya namanya ya, kalau nggak biasa kali. Iya. Karena gue juga quick shift lebih kan, maksudnya nggak pakai tombol pun kan kita bisa, bukan quick shift sebutannya. Mungkin beda lagi. Clutchless. Oh, Itu kan bisa sebenarnya kan kita ganti gigi tapi tanpa cuma kopling. kayaknya kasihan. Cuman kasihan ya. Jadi karena terbiasa kopling jadi tetap aja enakan pakai kopling. Tapi motorsport tuh kayaknya pas kalau gue coba kayak R25, MT25 yang maksudnya masih yang pernah gue cobain aja ya, clutchless halus. Clutchless. Tapi nggak ada tombol-tombol kan? Nggak ada, maksudnya clutchless saya tuh Ya, kayak tergantung halus. kayaknya. Kayak tergantung. beda motor. Beda motor. Pastilah. Dan kalau misalnya tenaganya gede enak buat clutchless. Cuman kalau yang jeda-jedanya, Tapi sensasi ngopling tuh enak kalau lagi ngebut. ya itu dia. Apalagi engine brake sampai mampus tuh mesin. Terus ini lainnya standar nih, gue mau bahas lah. Ada visor ini, Ya. body hasil restorasi beli baru ya. Beli baru. Terus knalpot ya standar lah, WRX. Ini WRX yang gue suka, GP5. Silencernya WRX. Leherannya Ini punyanya produk dari ini Joe Mafla. aku Waktu baru itu dengar lagi tuh. rame kan di TikTok, anak-anak MX pada pakai promosi ini Joe. Terus Dari mana itu? Oh, Gue baru denger. gue lupa lagi dari mana ya. Jawa. Iya dari Jawa. Jawa. Tetep. Suka aja sih modelnya, sama dia fokusnya kayaknya di MX, terus ukurannya menyesuaikan. Bisa custom. Kalau custom kayaknya bisa. Kalau beli jadi. Ini beli jadi dan ada opsi pilihannya tuh. Nah, ukuran-ukurannya kan. Ini pakai yang 35, 38, 50. Terus kita ke ban standar lah, Victra ya. Victra ini fitnya bagus. Iya. Gue juga pakai di Vario itu, bulat, enak liatnya. Sebelumnya sih saya pakai itu MP76. 76, P76. Oh ya, Itu enak banget. sebenarnya kalau feel
bannya lebih enak FDR sih. Betul. Gua akuin lebih enak FDR. Cuman karena kalau di Vario gua nggak pakai FDR, kenapa motor harian saya? Apalagi tuh belakang pasti udah banget cepet habis pasti. Iya, itu dia. Gua pakai, nah CB itu pakai FDR FP96 karena jalan-jalan bannya keras sekarang. Dulu waktu velgnya standar masih bawaannya MX tuh kan belakang yang gue bilang tadi tuh gede kan. Ya. Beli waktu itu pakai FDR Blaze, ukurannya upsize dari yang standar pabrik jadi 110 per 70. Itu FDR Blaze tuh enak. Kalau gue bilang kayaknya itu intermediate deh. Intermediate, FDR Blaze intermediate. Terus itu enak banget. Sebenarnya intermediate tuh apa ya? Blaze itu gara-garanya ini. Kalau tahu tuh yang anak CBR tuh Entong, Nggak tahu gua. yang artis dulu tuh. Oh, Sinto. Iya. Iya, temen. Sering keliaran di Dulu kan Iya. zamannya Monas dia juga suka tuh ke Monas. Oh iya, gua baru tahu. Entong kalau nonton maaf ya. Nggak mungkin Dia nggak kenal saya. Nggak mungkin dia nonton di mari. Dia nggak kenal saya juga. Saya yang mengenal dia. Tapi emang kalau yang gue tanya anak-anak motor yang lebih dulu dari main gue, ada teman gue, teman SD gue dulu, dia main motor lebih dulu dari gue dan dia sering balap dulu. Ketimbang beli, kalau mau murah ketimbang beli FDR yang MP, dia beli FDR Blaze. Betul. Dan di balap tuh gue sering pakai, itu enak. Apalagi buat harian tuh enak. Dan nggak terlalu boros sih, intermediate sih. Cuman emang kembangannya ya standar lah, nggak yang polos. Ada waktu itu sempat juga pakai ini Corsa Platinum 6, enggak 93, iya R27, iya S93 kalau nggak salah. 93, S93 apa Corsa Platinum 46, 27 kali. enggak maaf FD Blaze itu kalau gue bilang awet banget itu di jalan beton, nggak tahu kenapa nempel. Jalan Cor. Iya, Dia di mana-mana menempel kayaknya dia. nggak tahu kenapa waktu pas gue pakai MP76 kalau di sini. ada pasti agak kurang stabil. Lah, makanya coba aja pakai FDR Blaze. Masih ada kan yang jual FDR Blaze? Kayaknya masih. Jangan yang radial, nggak enak. Saya udah pernah nyobain. Oh pernah ya? Blaze radial tuh Oh itu udah baru lagi berarti ya? ada. Oh. Blaze RX. Oh enggak. Itu bentuk, nggak tahu karena saya produk awal-awal apa gimana, saya beli di PRJ gitu. Bentukannya aneh. Dia bulat terus kayak ngelengkung dikit gitu. Nggak tahu karena di peleknya nggak cocok, tapi dipasang di CBR 2,5 juga aneh bentukannya. Itu nggak tahu karena produk-produk awal apa gimana, nggak ngerti. Cuman nggak enak. Gue jual akhirnya gue ganti lagi ke FDR botak yang lama. Itu ban ya. Udah. Ini kalau gue ngeliat begini sih yang penting rapi udah, nggak perlu estetik, yang penting rapi. Tenaganya itu yang ampun-ampunan. Oh, ini radiator juga. Pak. Oh ya, radiator nggak kelihatan nih. Radiator pakai Ya kan tutup Pak. Radiator itu Nggak, pakai lupa. GSX GSX, wih. bekas Mas Hafiz lagi. Oh yang gue pernah bikin kontennya deh. Jadi jalurnya udah sesuai. Jalurnya udah di switch kan? Iya. Diubah kan? Nah itu kayaknya ada videonya. Coba lihat di sini ya. Tapi itu sempat ada yang nanyain, Bang bikinnya di mana? Bang bisa nitip gak? Aduh, gue belum jawabin tuh. Kalau nggak salah saat ini ya udah ramai yang jual emang Jadi, udah jadi. buat kayak misalnya kalian mau cari yang buat MX nih. Itu kalau nggak salah di ini Bandung tokonya. Oh, berarti tinggal cari. Tuki 2 key speed concept. 2 piece speed concept tuh. Jadi nggak usah nanya lagi di Mas Aris kayaknya udah nggak punya waktu buat bikin customer. Langsung beli jadi aja. Tapi kalau ada yang mau mampir main nanya silakan, ada di Pondok Pinang. Itu radiator. Berarti alasannya ganti? Pas di spek 66 itu yang gue bilang itu sebenarnya itu radiator standar. Kurang. Ya karena gue pemakaiannya waktu pas 66 nggak terlalu harian banget ya. Gak terlalu berasa ya. Nggak terlalu biasa. Sebenarnya sih panas pasti. Cuman pas gue bilang ke 62 itu, ya udahlah sekalian pasang. Mumpung barangnya ada. Gue juga mau ganti radiator gesek. Kemarin udah sempet pesen tapi nggak dibeli sama temen gue. Heran juga ini. Tinggal pasang padahal jalurnya sama, nggak perlu otak-atik kalau ke CB. Oh nggak usah ya? Nggak usah. Cuman dia masalah paling dudukannya aja disesuaikan. Oh dudukan yang di sini. Mas Ari sebenarnya udah pernah pasang juga waktu itu di motornya, ada customer juga CB juga dulu. Itu
agak mentok ya kalau nggak salah. Agak mentok ke kalau ngerem gitu, agak mentok ke spakbor. Nah makanya dulu kan itu harus kita sesuaiin biar kalau lagi ngerem tuh kan dia turun kan, biar nggak mentok. Sebenarnya nih kalau bisa dibilang Sama kipas ya. Oh, kipasnya kenapa Mas Aris? Karena masih gede, ganti yang 1950. Oh iya. Itu kalau saya kan. Oh berarti ya diganti kipas juga. Kalau gua kemarin cuma ganti kipas. tapi enak ya. Ngaruh. Anginnya lebih kenceng emang. Sebenarnya tuh tadinya pengen EWP, Tapi EWP karena biar yang ngurangin sistem kerja mesin juga lah ya. Cuman kok gue nyari si EWP-nya ini ada yang dari versi termurah sampai yang varinya tuh bos DWSCH itu si SMD jual, cuman harganya tidak terjangkau. Cuman gue mikirnya gini, pemakaian kan harian ya. Apakah ini bisa terjamin awet gitu loh maksud gue? Karena kan pasti kan sistem kerjanya kan nyala terus, ada yang mungkin pakai tombol juga. Iya. Kan bisa pakai tombol tuh. Bisa sih, cuman saya takut lupa aja gitu. Kalau saya sih pasti langsung nyalain dari awal. Mendingan nyalain dari awal sih bang. Udah sih paling itu aja, tadinya pengennya EWP cuman ya udahlah Ya, biar ada aja lah. simpel aja. Tapi aman kan kalau begini? Aman kan? Aman. Kan customer kenanya ya. Aman. Ini oh iya. Nggak tahu kenapa pas pakai olinya, ini kita sebut merek aja ya. Pakai Adnoc itu Adnoc Sebut yang aja. Yang biru. iya biru. Emang warna biru. Silver. Oh, yang bungkusnya silver. Iya, tipenya yang silver kan ada yang gold tuh. Nggak tahu kenapa itu kipas jarang nyala pas macet. Berarti olinya bagus. Bisa dibilang bagus, sampai gue nyoba iseng pas di spek 62 itu Radiatornya kali emang bagus. tetap sebelumnya kan pakai merek Shell, Coolant-nya Yamaha. berarti coolant gak ganti-ganti. Coolant Pas nggak ganti ganti. oli baru berasa. Berarti olinya bagus betul. Bisa dibilang olinya ngaruh banget dalam viskositas, dalam suhu optimal itu tetap terjaga ya. Gue sih belum pernah nyoba kalau Adnoc. Dengan harga yang dibanding, maksudnya yang sama ya, si Adnoc. Terus yang gue cobain tuh Motul ya, dia setara Motul kan. 5100. Terus Shell yang advance yang HX8. bukan Advance Ultra. Kalau Shell sih gue nggak pernah pakai. Advance Ultra itu kan mirip ya, susah netral semuanya, nggak tahu kenapa ini. Padahal ininya sama, ukuran viskositasnya sama ya. 1040 terus 1040. Gue pakai Motul panas. Pakai lithium oli panas. Lithium oli panas. Lithium oli yang ini nih yang straight katanya enak. Street, Gue sih belum pernah coba. street. Cuman katanya kalau buat Street yang merah ya? lupa, pokoknya tipenya straight aja. Gue sih belum pernah coba. Cuman katanya tuh Yang Pego bukan sih? gue belum pernah nyobain sih. Street itu ya lumayan sih, cuman nggak terlalu. Gue pakai lithium oli justru pas masih standar soalnya. Pas bongkar-bongkar malah ganti ke Federal Racing. Oh itu Federal Racing kalau bisa dibilang dengan oli harga segitu Itu paling the best ya? Paling the best. Dengan harga segitu. Iya, ada lagi ya. Sampai sekarang gue masih pakai Federal Racing. Itu semua karena Mas Aris tuh. Dulu gue pakai oli mahal-mahal pak. Pego, lithium oli, Motul. Terus sekarang pakai yang murah juga udah cocok. Yang penting rajin aja. Mending rajin. Apalagi udah Itu spekan. sebenarnya yang di Adnoc itu sempat gue tes malah harian full ya. 2 bulan nggak gue ganti. Biasanya kan nyusut ya. Ini enggak Adnocnya. Iya. Dan itu dalam secara warna masih oke. Nah, tuh teman-teman yang mau coba masalah motor panas, mungkin olinya boleh dicoba. Temen gue ada PCX 150. Itu yang tadinya tuh pakai oli Dylan. Terus habis itu ya gue sih nggak mau ngejelek-jelekin ya barang produk ya, maksud gue ini sesuai pengalaman aja. Baru ganti terus sebulan lah mau ganti oli lagi, itu cuman segini pak tiba-tiba. Ngurang ya. Akhirnya dia pakai Adnoc, dia ngetesnya malah lebih gila dari gua. Masih utuh. 6 bulan lu mau Masih tahu utuh. nggak?
bolak-baliknya Bogor. Utuh. Seajaib itu ya. Pego tapi ya. Pego, emang dia mesinnya standar kan? Bukan harganya. Oh harganya. Gue belum pernah pakai jadi gue nggak tahu harganya. Harganya kalau gue beli di Toda tuh, di Toda Yang belinya di Toda ya mahal dong. 115. Gue takut Pak kalau oli-oli, maksud gue yang kayak gue takut oli palsu lah intinya. Oh iya. Heeh. Nah, itu lumayan ya, nggak sampai pego. Maksud gue ya udahlah biarin lah. Emang sebenarnya di online pun ada yang jual di bawah cepet malah kalau nggak salah. Resellernya Atno. Cuman lu cari yang pasti-pasti aja lah. Dan pasti nggak ada ongkir kan. Iya. Maksud gue dekat juga dari rumah. Oh iya. Dekat. Kalau ada dekat sih nggak masalah. Iya. Ganti sendiri ya kan. Iya. Ya hitung bayarin pajak orang lah. Pajak bangunan. Itulah ya berarti Apalagi? udah itu aja. Paling kalau ada yang mau nanya lebih banyak bisa langsung kontak IG-nya aja. Atau kalau ada yang nggak percaya speknya tanya Mas Aris yang bongkar, silakan di kontak IG-nya 4RS_motor. Betul nggak sih? Bener ya? Ada TikTok baru. Oh ada TikTok apa? TikTok ya ini? Ini adminnya kayaknya. Adminnya nih. Ya apa gue lupa lagi. Nggak tahu yang buat Pak. Jadi 4RS motor. Jadi ini motor dikerjain di 4RS Motor. Kebetulan CB juga yang kalau ada yang lihat perkembangan CB itu kerjanya di 4RS Motor. Jadi beberapa masalah saya justru datang ke 4RS Motor tuh karena ada masalah dulu. Biasa CB penyakitnya kelotok-kelotok beres di Mas Aris. Sampai sekarang aman. Itu ada yang mau cek, mau pesen barang-barang BRT juga beliau ada. Karena saya bukan reseller, rekanan BRT. Itu paling malam ini gua belajar sedikit. Mau tes vet nih? Mau sih, cuman ntar nih udah malam ini. Paling sambil bawa CD, cek sound jangan udah malam Pak. Oh iya, nanti aja. Nanti gua pas di tes rate aja lah. Oh iya. Kalau di gini udah malam kan. Ya paling Karena kita ini ngontennya malam-malam mulu. Ada waktunya begini biar nggak mokel. ya karena sebentar lagi Lebaran ya nyalain. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan semuanya berkah. Entah kapan dari dia itu diupload kapan. Nah, itu pertanyaannya. Karena gue sering diprotes sama yang kita kontenin, kapan uploadnya lama banget. Ya maklum Pak, iseng-iseng ngerjainnya. Ya, itu gini aja. Ini juga kalau ada teman-teman yang bonsai DKK. Kalau mau kesini emek-nya kita ngobrol-ngobrol, ayo. Oh, sama ini Aan. Farhan. Kenapa? Itu dulu mekaniknya Mas Haris juga. Gue belum pernah ketemu malah. Oh, belum pernah ketemu ya. Belum. Itu gua Oh udah pernah, cuman kayaknya gue nggak ngajar. Nah, itu yang ngebantu gue juga dalam pelajaran angka noken as juga sih ya. Itu saya dengan Mas Aris dan gue Farhan. Kalau gue sampai angka-angka belum. Paling ini bagaimana hasilnya udah selesai. Yang penting jadi terima jadi. Karena makin kesini Makin saya kesana. harus menyatu. Gue sih jujur aja nih udah beberapa bulan, mungkin tahun agak kurang update sama motor-motor nih, agak kurang. Makanya ya suka kadang mampir lagi ke Mas Aris ngobrol-ngobrol perkembangannya sekarang gimana ya kan. Tapi kok sekarang kayaknya agak lesu motor-motor begini, banyakan matic ya kan. Oh iya. Jadi ya gitu deh, pokoknya gua ngobrol begini sambil update aja karena gua bener-bener gak ngikutin perkembangannya. Sekarang kayak model barang-barang BRT aja ternyata udah banyak yang keluar baru ya kan. Sampai motor CB semua tuh banyak sebenarnya. Barang-barang Honda nah gitu. Oke, kita sudahi saja malam ini ya. Tadi Adimas PT Adimas Putra, Adimas PT Adimas PTR, nanti aku masukin aja kalau ada yang mau tanya. Ada bengkel Mas Aris 4RS motor, cari aja di Google Maps deh. di Google Maps namanya bengkel 4RS Bengkel 4RS motor. Itu di Pondok Pinang. Jalan Kramat. Ya.
Tuh, gue nggak hafal namanya. Pokoknya yang mau setting EQ apalagi terutama. Oh ya, setting EQ BRT. Mas Awis ini juga siap mendatangi kalian yang ingin menyetingnya, berarti mau di rumah. Oh bisa? Bisa. Bisa sekarang? Ya, Oh saya belum tahu nih. Dikondisikan dengan. Kalau begitu bisa dong saya dikondisikan dengan fulusnya. tapi belum ada dyno ya, jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa ada dyno di Mas Haris. Iya. Oke, terima kasih yang sudah bertahan sekian lama untuk obrolan kita yang agak kurang tidak jelas. Sangat terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga nih untuk Mas Haris. Apalagi Yang udah sabar bang. oh iya, Mas Haris sangat sabar sekali dengan permintaan aneh customernya. Bulan puasa ngedayel loh sampai sahur. Ya mudah-mudahan Kita apa semua ya? sehat selalu. Sehat selalu. Dan Mas Haris kalian rame, motor aman, ya kan tinggal Ya. motor saya yang belum aman. Mas saya makasih juga nih satu nih. HSM Studio. Kita ini nebeng. ada begini-begini nebeng. Jadi kalau ada yang mau foto studio bisa di HSM. Bisa foto motor juga bisa. Ada hasilnya. Tapi tetap bayar. Oke, kita tutup aja ya. Terlalu lama basa-basinya. Sekian dan terima kasih.